Penyakit-penyakitmu itu banyak yang muncul karena aspek psikis dan mental, bukan aspek fisik. Itu kenapa orang hari ini lebih mudah kena penyakit, karena manusia hari ini lebih gampang stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Toponya anggota badan. Ini yang fisik ya, yang badan tadi itu bisa dipilah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bahasa modern mungkin namanya diet. Tapi diet rohani, bukan diet jasmani. Silahkan dikejar ya. Hari ini yang jasmani, yang rohaniah dan mental itu ada tesis yang menyatakan lebih berpengaruh daripada yang jasmaniah. Penyakit-penyakitmu itu banyak yang muncul karena aspek psikis dan mental, bukan aspek fisik. Itu kenapa orang hari ini lebih mudah kena penyakit, karena manusia hari ini lebih gampang stres dibandingkan orang-orang zaman dulu. Meskipun mungkin secara fisik kesehatan, gaya hidup orang zaman dulu lebih tidak sehat kalau pakai teori kesehatan modern. Nah, di Dewa Ruci ada topo diet rohaniah, diet mental, biar mentalmu sehat secara fisik. Yang pertama mata. Matamu itu, gak enak ya ngomong matamu. Yalah, gak apa-apa. Mata Anda akan sehat secara rohani. Rumusnya mengurangi tidur, ini berat. Dan zakatnya tidak menginginkan kepunyaan orang lain, tidak tamak. Mata kita akan sehat. Ngelirik miliknya orang lain. Rasanya kok orang lain selalu lebih hebat dari kita. Kok pacarnya orang lain lebih cakep ya, istrinya orang lain lebih cakep ya. Itu ingin. Jadi sebenarnya ini fitrahnya manusia, diramal Al-Quran, diramal Nabi, bahwa manusia itu kalau dikasih 1 gunung emas, dia akan pingin 2 gunung emas. Sudah punya 1 istri cantik, masih mimpi punya 2 istri cantik, punya 2 pingin 3. Kalau nggak dibatasi bisa sebanyak-banyaknya. Ya, topolah. Jadi jangan menginginkan miliknya orang lain. Terus telinga. Kalau telinga, toponya adalah mencegah hawa nafsu. Dan yang kedua, jangan mendengarkan kata-kata yang buruk. Jangan salah, telinga ini pintu yang susah sekali dicegah masuknya sesuatu. Hindarilah yang ada kemungkinan sesuatu yang jelek masuk. Sesuatu yang jelek itu bisa caci maki, omongan jelek. Teori-teori yang menyesatkan, konsep-konsep yang bikin kita terlena, macam-macam. Hindari itu. Karena kalau itu masuk lewat telingamu, dia segera masuk ke kepalamu, ke otak. Kalau kamu nggak mau nerima, dia akan tersimpan di bawah sadarmu. Kadang-kadang nyetir kamu, tapi kamu nggak terasa. Jadi mata sama telinga penting untuk menjernihkan hati dan pikiranmu. Maka puasalah mendengarkan yang tidak penting. Dan mata juga puasalah melihat yang tidak penting. Yang itu simbolnya miliknya orang lain. Jadi itu. Terus hidung. Kalau hidung mengurangi minum. Terus tidak suka mencela keburukan orang lain. Jadi jangan suka mencela orang lain. Dan saya tidak tahu ya, Indonesia hari ini lagi-lagi ya peradabannya sedang surut. Mungkin kita agak banyak melupakan pesannya nenek moyang kita.
Jangan salah, Sunan Kalijaga mendakwahkan semua ini karena mungkin beliau ngerti benar karakter kita. Ini orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara itu karakternya begini, maka obatnya ini. Jangan cari obat di mana-mana. Mereka yang sangat dekat sama Allah sudah ngasih kita obat. Yang selama ini sering kita cuekin. Itu hidung. Terus lisan. Lisan mengurangi makan, kemudian menghindari kata-kata yang buruk. Mulutmu harimaumu, hati-hati. Sekarang mungkin kata-kata itu tidak cuma keluar dari mulut, bisa keluar dari jempol. Kalau kamu sedang WA-an, jadi itu ya termasuk kata-kata. Ya. Jadi kalau jangan suka mencelah, oh enggak, mulut saya itu terjaga Pak, cuma tanganmu tiap hari maki-maki orang. Jadi sekarang enggak usah nunggu hari kiamat mulut dan tangan bicara itu. Ternyata sekarang tangan juga sudah bicara sendiri. Oke, terus aurat. Ya, ini ngerti ya, aurat bukan bakso aurat. Kalau bakso aurat kan itu. Auratmu itu toponya adalah menahan syahwat, zakatnya menghindari zina. Ini nggak usah tak jelaskan, di kepalamu gambarnya sudah banyak. Terus referensimu kan banyak. Ya, terus tangan itu toponya adalah tidak mencuri, tidak mengambil yang bukan haknya. Dan yang ketiga, zakatnya tidak suka menyakiti orang lain lewat perbuatan kita. Kaki, ya, tugasnya apa? Menghindari berbuat jahat. Hindarilah. Dan zakatnya apa? Introspeksi. Jangan-jangan yang dilakukan selama ini keliru. Lakukan topo ini, lakukan diet ini, maka kita akan sehat. Mata, telinga, hidung, lesan, aurat, tangan, dan kaki. Hidupmu akan tentram. Pakai rumus ini. Ini yang pesan bukan saya, tapi Sunan Kalijaga lewat suluk Dewa Ruci dan suluk linglungnya. Nah, ini yang paling terkenal dari Sunan Kalijaga, namanya Kidung Rumeksa ing Wengi. Kalau zaman dulu orang Jawa disuruh dibaca kalau malam. Bahasa fenomenologi agama ini sejenis mantra. Bahasa kita namanya doa. Doa tolak balak versi Jawa. Kenapa sih kok Sunan Kalijaga tidak ngasih doa-doa yang bahasa Arab? Lagi-lagi hubungannya sama audiens. Audiennya orang Jawa. Daripada diajari bahasa Arab, mungkin bisa menirukan, tapi tidak ngerti maksudnya. Sementara doa itu kan meminta sesuatu. Minta sesuatu, ya harusnya kita paham yang diminta apa. Kan sering kita itu apal doa tapi tidak ngerti artinya. Wong doa itu minta, kita tidak jelas minta apa. Kadang-kadang doa kita apalan, sambil berdoa, sambil tangannya wil-wil, sambil apa, sambil tidak jelas. Loh itu Allah yang dimintai lah, ya bingung, kamu itu minta apa. Maka Sunan Kalijaga ngasih versi Jawanya, namanya Kidung Rumeksa ing Wengi. Agak panjang, cuma saya potong bagian awal sama bagian akhir. Silahkan dipelajari sendiri. Cuma yang tak kasih tanda-tanda kuning itu bagian-bagian akhir. Menurut saya unik. Nama-nama nabi dan sahabat yang disebut oleh Sunan Kalijaga dengan kualifikasinya masing-masing. Ini silahkan nanti, menurut saya Kidung ini bisa kamu bikin tesis atau bahkan disertasi. Coba perhatikan itu ya, kita lihat sebentar. Otakku adalah sis, Nabi Sis. Bayangkan hubungannya apa Nabi Sis sama otak. Nabi Sis ini dikenal sebagai mbahnya tradisi yang oleh Syed Hussein Nasr disebut Saintia Sakra, manusia ilmu sakral. Sis dikenal sebagai manusia bijaksana yang pertama.
Nabi Sis ini anaknya Nabi Adam yang ke-6. Nabi Sis ini lahir sendirian. Nabi Adam itu anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu kembar. Nabi Sis tok yang sendirian. Setelah itu yang ketujuh dan seterusnya kembar lagi. Itu Nabi Sis. Nanti di dalam khazanah Jawa, Nabi Sis ini diceritakan beliaulah yang melahirkan orang-orang utama yang oleh tradisi kuno dikenal karena pinter, bapaknya pinter, anak-anaknya juga pinter, dikenal sebagai dewa-dewa. Nah, itu Nabi Sis. Terus pangucapku ya Musa. Kalau ini masuk akal. Musa kan dikenal sebagai kalimullah, teman ngobrolnya Allah. Maka kata-kataku ini kayak Musa. Nafasku Nabi Isa. Nah, ini masuk akal juga kan. Nabi Isa itu ruhullah. Tidak, Maryam melahirkan Isa tidak pakai suami, jadi langsung ruh Allah ditiupkan. Maka Nabi Isa dikenal sebagai ruhullah. Nabi Yakub pamirsaning wang. Nabi Yakub pendengar, Nabi Daud jadi suara. Kalau Nabi Daud jelas dikenal suaranya indah. Kalau Nabi Yakub itu orang yang pada akhirnya nanti diceritakan buta tapi waskito. Meskipun diceritain oleh anak-anaknya bahwa Nabi Yusuf begini begitu dimakan oleh serigala macam-macam, tapi beliau waskito. Andalannya pendengarannya karena selalu nyambung dengan Allah, selalu mendengarkan. Kalau bahasa Jawanya sasmito gaib. Nabi Ibrahim nyawaku. Ini hubungannya sama Nabi Ibrahim itu nyawanya kayak rangkap, sudah dibakar seperti itu tapi masih bisa hidup lagi, punya vitalitas hidup yang luar biasa, semangatnya mencari kebenaran luar biasa. Maka Nabi Ibrahim nyawaku. Nabi Sulaiman, bukan, tulisannya memang Sulaiman ya, jadi Sulaiman disebutnya Sulaiman. Itu yang bikin Ustadz Fahmi Basa yang dari Jakarta itu menganggap bahwa Sulaiman ini dari asal kata Sulaiman, dan Candi Boko itu istana Ratu Balkis yang singgasananya satu diambil oleh pengawalnya Nabi Musa, dan singgasana itu jatuh sekarang jadi Borobudur. Nabi Musa dikenal sakti, ngomong sama binatang, bisa menaklukkan angin dan macam-macam. Maka Nabi Sulaiman kesekten mami. Nabi Yusuf yang paling cakep. Nabi Yusuf rupeng wang, rupaku Nabi Yusuf. Bacalah mantra ini, siapa tahu kamu jadi ganteng. Ya, lo kan ada khasiatnya sendiri-sendiri itu setiap kalimat itu. Mantra itu kan semacam punya daya sugestif yang bisa mempengaruhi hidup kita. Makanya orang dulu sangat takut dengan ngomong jelek, karena ngomong jelek yang mempengaruhi hidupmu jadi jelek. Idris ing rambutku. Nabi Idris ada di rambut. Rambut itu fungsinya apa? Untuk melindungi kepala, melindungi otak, juga bikin kamu ganteng. Dan Idris memainkan fungsi itu, karena Idris dikenal sebagai teknisi, ilmuwan pertama, ilmu yang melindungi hidup kita. Itu Idris. Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali kulitnya, Abu Bakar darahnya, Umar dagingnya, Utsman tulangnya. Teladanilah dari 4 khalifah ini dengan karakternya masing-masing dalam hidupmu. Seraplah etos religius keberagamaan mereka. Ali di kulit, Abu Bakar di darah, Umar di daging, dan Utsman di tulang. Sumsumnya Fatimah, Siti Aminah, Bayuning Angga. Ini semacam ngomong jasmaniah sama rohaniah. Sumsum itu kan semacam pendukung hidup, dayanya itu mirip kayak Fatimah. Dan jasmaniah, Ibunda Aminah itu jasmaniahnya lah yang mendukung rohani. Beliaulah yang jadi pelantaran lahirnya Nabi Muhammad. Maka Ayub jadi ususnya. Nabi Ayub itu ususnya dawa kalau bahasa Jawanya. Tangguh sekali. Dapat cobaan seberat itu masih bisa ngatasi.
Maka Ayub ing ususku, Nabi Nuh ing jantungku. Nabi yang 900 tahun lebih dakwah dan tidak putus asa. Sampai dikenain bencana banjir luar biasa. Punya daya hidup yang luar biasa. Maka Nabi Nuh ada di jantungku. Nabi Yunus adalah ototku. Nabi Yunus punya kekuatan yang dahsyat untuk bertahan di dalam perutnya ikan. Itu maka Nabi Yunus dianggap manifestasi kekuatan jasmaniah ototnya. Terus mataku Muhammad Nabi yang ngerti mana benar mana salah. Itu pedoman kita hanya Nabi Muhammad. Amuluku Rasul. Ini agak dibedakan ya, Muhammad sama Rasul. Muhammad sebagai manusia dan Muhammad sebagai Rasul. Kalau sebagai Rasul, levelnya lebih tinggi dari manusia. Mereka yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Makanya Muhammad Rasulku, dan semuanya itu di bawah naungan Adam dan Hawa. Sumbernya manusia semua dari sana. Dan kalimat terakhirnya, sampun pepak sakatai para nabi dadiya sarira tunggal. Hidup kita, seraplah semua energi, semua kekuatan dari para nabi, para sahabat tadi, sehingga utuh dadiya sarira tunggal. Teladani mereka semua secara fisik dan semangat energinya masukkan ke rohanimu. Utek Muses, kata-katamu Musa, rohmu Isa, pendengaranmu Yakub, suaramu Daud, nyawamu Ibrahim, dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat dari Kidung Rumeksa ing Wengi. Saya tidak tahu kalau kalian baca ini ampuh apa enggak, karena kalian pinter. Orang pinter itu biasanya gampang ragu-ragu. Dan orang ragu-ragu itu ndak ampuh. Ya, susah. Kenapa orang biasa-biasa lebih gampang sakti? Karena mereka yakin. Keyakinan. Bahkan saya yakin kamu berdoa pun mungkin, kenapa doamu jarang dikabulkan? Karena kalau kamu berdoa, keyakinanmu nggak full. Kamu nggak berani berdoa, ya Allah semoga aku lulus kumlot. Apa ya bisa ya sekarang IP sekian. Ya kan? Kamu ndak pernah percaya 100% sama Allah. Ya Allah datangnya sesuai level keimananmu. Ya Allah semoga dapat istri yang cantik. Bisa ora ya aku, wajahku cuma kayak gini aja ndak bisa. Ya kan? Ndak 100% kamu yakinnya pada Allah. Kadang-kadang kamu berdoa, ya Allah rezeki yang lancar, istri yang cantik, kemudian hidup yang apa ya mungkin itu kabul. Kamu kan agak gimana, ya percaya sih Allah bisa mengabulkan, tapi keyakinanmu ndak full. Ya Allah datangnya ya sejauh yang kamu yakini. Kan Allah itu sudah terang-terangan bilang, ana inda dzanni abdi. Kamu nganggapnya aku bisa 100%, ya datang 100%. Kalau kamu masih setengah-setengah, ya enggak. Setengah-setengah. Oke. Ya Allah, semoga dapat istri sampai 4. Ketoknya susah ya. Ya sudah, susah memang. Kamu sendiri nganggapnya susah kok. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.